Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Joko Seru Motor, channel seputaran otomotif, spesialis Opel dan Chevrolet. Kali ini saya ingin membahas tentang mobil Opel Blazer, karena banyak dari opini atau pendapat dari masyarakat ketika mendengar kata mobil Opel Blazer. Pastinya pertama yang diucapkan ialah mobil boros. Yang kedua, spare part susah, tidak setiap toko spare part ada. Kemudian yang ketiga, biasanya bengkelnya susah, nggak setiap bengkel mau mengerjakan mobil Opel Blazer ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, biasanya yang sering diucapkan yaitu mobil sering mogok atau mobilnya rewel. Nah, untuk itu saya akan membagikan video. Kita akan membahas lebih detail tentang opini masyarakat tersebut. Kita akan jelaskan sebenarnya seperti apakah mobil Opel Blazer ini, biar masyarakat pun juga lebih paham. Sebenarnya mobil Opel Blazer itu nggak seperti yang dibayangkan, seperti BBM boros, spare part susah, nggak setiap bengkel bisa, dan rewel mogokan. Nah, kita akan kasih penjelasannya lewat video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe untuk membantu perkembangan channel saya. Dan jika ada kurang lebihnya dalam saya membagikan video, dalam perkataan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung saja kita simak video penjelasannya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis, biar nggak terjadi salah paham atau gagal paham. Oke, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan bahas opini atau pendapat masyarakat tentang mobil Opel Blazer. Yang pertama, banyak yang bilang mobil Opel Blazer ini adalah mobil boros BBM-nya. Mobil Opel Blazer ini dari sektor mesin terbagi menjadi dua, baik itu tahun pertama, keluaran pertama, sampai keluaran terakhir. Mobil Opel Blazer atau Chevrolet Blazer ini terbagi menjadi dua dari sektor mesin. Yang pertama adalah yang bermesin DOHC, yaitu seperti ini, mesin DOHC. Kepanjangan dari Double Overhead Camshaft, atau yang lebih jelasnya, lebih gampang untuk dimengerti, Double Noken As atau DOHC. Jadi noken asnya ada dua, in dan egg, untuk menggerakkan klepnya. Ber-cc 2200 cc, cukup besar cc dari mobil Opel atau Chevrolet Blazer ini. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe SOHC, kepanjangan dari Single Overhead Camshaft, atau lebih gampang dimengerti yaitu Single Noken As. Kalau yang pertama tadi Double Noken As, kalau yang kedua ini tipe Single Noken As. Dari sektor mesin, Blazer terdiri dari dua tipe mesin tersebut. CC-nya sama, yaitu 2200 cc. Untuk poin yang pertama, kita akan bahas mobil Blazer ini boros. Perlu kita ketahui, jika mengatakan mobil Opel Blazer ini boros,
Mobil Opel Blazer ini standar untuk BBM keluaran dari pabrik ialah 1:8 kilo, atau 1 liternya bisa menempuh jarak 8 kilo untuk dalam kota. Untuk luar kota bisa 1:10. Kelihatan boros jika Anda membandingkannya dengan mobil-mobil yang ber-cc kecil, bodi ringan seperti mobil-mobil pada umumnya, seperti mobil sejuta umat kebanyakan yang dimiliki warga Indonesia. Kelihatan akan boros karena dibandingin dengan mobil yang bukan sekelasnya. Jika dibandingin dengan mobil yang ber-cc besar, sama seperti Blazer, yaitu 2200, dengan bodi yang berat hampir total sekitar 2 ton, pastinya konsumsi bahan bakarnya hampir sama atau malah lebih boros yang mobil lainnya Opel Blazer yang memiliki cc yang sama. Itu untuk penjelasan poin pertama. Kemudian untuk poin kedua, yaitu spare partnya susah dan mahal. Kita akan jelaskan. Zaman modern yang sekarang ini kita bisa duduk di rumah, bisa pesen barang lewat online. Sekarang pun spare part baik itu mobil Opel atau Chevrolet sudah banyak tersedia di marketplace atau toko online, baik itu yang baru atau yang copotan atau second. Jadi tidak usah khawatir untuk spare partnya, sekarang mudah didapat. Kemudian untuk poin ketiga, tidak setiap bengkel mau mengerjakan mobil Opel Blazer. Untuk yang sekarang ini, bengkel spesialis Opel atau Chevrolet tersebar di seluruh Indonesia. Bengkel umum pun juga sekarang ada sebagian yang sudah mau menghandle dari mobil Opel atau Chevrolet Blazer, jadi bisa membuat hati kita tenang. Kemudian poin yang keempat tentang opini masyarakat tentang mobil Opel Blazer adalah mobilnya rewel dan suka mogokan. Ya gimana nggak mogok, nggak pernah dirawat, cuma dipakai aja. Nah itulah penjelasannya. Mobil Opel Blazer ini tergolong mobil yang cukup tua, jadi part-partnya pun juga usianya harus perlu direstorasi untuk pergantian biar tidak terjadi trouble atau mogok di jalan. Jika part-part yang perlu diganti sudah direstorasi diganti, ya pastinya mobil lancar jaya, tidak akan lagi mogok di jalan. Dan lakukan perawatan rutin untuk mobil Opel atau Chevrolet Blazer Anda biar selalu fit dan nyaman berkendara di jalan. Itu tadi sedikit info, sedikit penjelasan untuk mematahkan opini atau pendapat masyarakat pada umumnya yang mendengar kata mobil Opel Blazer. Jika ada kurangnya, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Salam satu aspal, 3 pedal, 1 Blazer, sejuta saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.